Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Bengkulu bersama saya Nadia Tobing. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Truk Fuso bermuatan 23 ton bungkil kelapa sawit tujuan Lampung terguling di Jalinbar, Desa Ujan Mas Atas, Kepahyang. Layanan keranjang kuning pada aplikasi TikTok ditutup, pedagang pakaian di Bengkulu kembali bergairah. Delapan kuota prioritas 1 P3K guru pada penerimaan P3K Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2023 kosong. Sebuah truk bermuatan 23 ton bungkil kelapa sawit untuk pakan ternak tujuan Lampung, Jumat siang sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, terguling di Jalan Lintas Barat Sumatera, Desa Ujan Mas Atas, Kecamatan Ujan Mas, Kepahyang. Truk yang dikemudikan oleh Irwandi, warga Dumai, Provinsi Riau ini, terguling diduga akibat patah as kiri dan remblong. Akibat kecelakaan tunggal ini, polisi terpaksa memberlakukan sistem buka tutup jalan karena badan truk yang terguling tersebut melintang di tengah jalan sambil menunggu proses evakuasi dilakukan. Ya, enggak, dari pokok itu danya udah patah. Oh. Jadi kan udah patah, enggak terlem lagi danya, Bang. Mengantamkannya ke situ, Bang. Menurut Bapak Jeffrey, kejadiannya gini, namanya di sini danya udah ngangkat bannya. Oh, udah ngangkat. Akhirnya terbalik. Tapi ada korban luka-luka. Alhamdulillahnya enggak ada itu ya, Pak. Oh, posisi melintang atau memang arah ke ini? Melintang menutupi jalan. Cuman mereng dikit. Ini bawa apa sih, Bang? Ini bawa bungkil, Bang. Apa bungkil itu? Bungkil. Ya, bungkil. Ya, ampas inti kalau orang bilang pupuk ampas, ya? Ya, enggak pupuk. Ampas. Abu. Oh, mau dibawa ke mana, Bang? Bawa ke Lampung. Oh, ke Lampung. Dari Bengkulu Tengah kita. Oh, Bengkulu Tengah mau ke situ, Bang ya. Oh, Abang sebagai apanya, Bang? Rekan kerjanya juga. Kerjanya. Oh. Meski tak ada korban jiwa maupun luka, namun akibat insiden ini, arus lalu lintas dari kedua belah arah di kawasan ini macet hingga 5 km dari pukul 11.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan melaporkan dari Kepahyang. Seorang pria asal Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, harus berurusan dengan polisi Sindang Kelingi Polres Rejang Lebong setelah terpergok keluarga korban menyetubuhi anak berusia 15 tahun. Kepada polisi, pelaku yang telah beristri ini mengaku persetubuhan tersebut telah dilakukan 14 kali sejak bulan Februari lalu. Adapun modus pelaku yakni dengan cara merayu dan mengancam korban akan menyebarkan video persetubuhannya dengan pelaku ke media sosial. Pelaku ini kenal dengan korban pada bulan Januari 2023 melalui media sosial. Kemudian pada bulan Februari pelaku berkunjung ke rumah neneknya korban di salah satu desa Kecamatan Sindang ini, yang mana pada saat itu rumah nenek korban ini sedang kosong. Sehingga pelaku melakukan dengan cara merayu. Jadi sehingga dari bulan Januari sampai Februari sampai bulan September 2023 pelaku ini telah melakukan persetubuhan dengan korban kurang lebih 14 kali. Setelah melakukan 1, 2, sampai 3 kali, pelaku ini dengan melakukan ancaman. Apabila korban tidak mau diajak untuk melakukan berhubungan badan, pelaku akan mengancam menyebarluaskan video yang ada dengan pelaku.
Akibat perbuatannya, pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini akan dijerat pasal berlapis Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong. Belum lama menghirup udara bebas, seorang residivis pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Rejang Lebong kembali ditangkap tim unit reskrim Polsek Curup. Rohim, warga desa 4 suku Menanti, Kecamatan Sindang, Dataran ini kembali terlibat pencurian kendaraan bermotor. Kapolsek Curup Ibtu Singgih Wirasto mengatakan pelaku ditangkap setelah pihaknya mengembangkan kasus pencurian mobil pickup milik Michael Mardiansyah, warga desa Air Meles Atas, Kecamatan Seluperjang pada 3 September lalu. Dari hasil pengembangan, pelaku diketahui beroperasi secara berkomplot bersama 3 pelaku lainnya, yakni Wol dan Usup, yang telah lebih dahulu ditangkap polisi Taba Penanjung. Sedangkan 1 lainnya hingga saat ini masih buron. Saudara RH melakukan pencurian Surambil di desa Air Meles Atas bersama 3 orang rekan lainnya, yang mana yang 2 pelaku saudara W dan saudara U sudah diamankan di wilayah Polres Bengkulu Tengah, sedangkan 1 orang saudara H masih dalam pencarian dan kita terbitkan daftar pencarian orang. Ya. Kita interogasi lagi bahwa pelaku juga melakukan pencurian kendaraan bermotor di Wilkum Polsek Curup sejumlah 15 TKP. Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita berbagai barang bukti, di antaranya 7 sepeda motor dan 1 mobil pickup yang dicuri para pelaku dari 15 tempat kejadian perkara atau TKP. Laku. Berapa satu kau jual? 1.000, 2.000, juta, 2 juta? Bervariasi. Kau dapat berapa? Berapa? 1 unit motor kau dapat duit berapa? 1 juta. Sisanya kawan-kawan kau gitu. Kemana duitnya kau buat? Apakah beli narkoba? Apa beli beras dikasih orang tua? Kemana? Happy. Akibat perbuatannya tersebut, pelaku kembali akan mendekam di balik jeruji dan terancam dijerat pasal 363 KUH Pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong. Perbuatan tak patut ditiru dilakukan oleh 2 remaja di Kota Bengkulu yang mencuri lampu Masjid Al-Furqon, Jalan Kampar, Kelurahan Lempuing, Kota Bengkulu. Kedua remaja ini sebelumnya terpantau kamera CCTV mondar-mandir di depan masjid pada dini hari dan diduga hendak mencuri uang infak jemaah dalam kotak amal. Namun karena masjid terkunci dan ada kamera CCTV, pelaku mengurungkan niatnya dan pergi. Kendati demikian, sebelum pergi, salah satu dari remaja tersebut menggasak lampu penerangan tempat wudhu dan jalan di depan masjid. Kawan itu kan, jatuhlah mau pergi mereka. Untuk kejadian di sini berapa kali? 2 kali ya. Sebelumnya ada kotak amal, Jambi tidak? Di kotak amal. Sebelumnya pertama dibilang berapa? Ya jelas. Tapi sempat dijebol juga kotak amal ya? Ya, dijebol juga. 2 orang ya? Remaja 2 orang. itu apa? Behelm tidak? Tidak ada helm. Sebelumnya, pencurian uang infak jemaah dalam kotak amal sudah beberapa kali terjadi di masjid ini. Namun pelakunya hingga kini masih misterius. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu.